Ketika Nuh alaihi salam mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonannya adalah sungguh mendalam. Dengan hati yang penuh keikhlasan, ia memohon agar Allah tidak menyisakan seorang pun dari orang-orang kafir yang menolak kebenaran, karena ia tahu bahwa mereka yang terus-menerus menolak akan membawa kehancuran. Allah dengan keadilannya memperkenankan doa Nuh, dan sebagai respons, dia mengirimkan taufan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta banjir bandang yang menggabungkan air dari langit dan bumi. Dalam bencana itu, tidak ada yang selamat, kecuali Nuh beserta segelintir orang yang dipilih untuk berada di dalam perahunya. Allah melindungi Nuh dan mereka yang bersamanya, sehingga perahu itu akhirnya terdampar di Bukit Judi di Irak, setelah berlayar dalam badai selama 1 bulan lamanya. Setelah peristiwa itu, Nuh dan keturunannya menjadi benih baru bagi umat manusia, semua awal yang baru bagi perjalanan hidup manusia di bumi. Dari keturunan Nuh ini, manusia kembali mengenal tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan tidak ada yang setara dengannya. Orang-orang yang menyekutukan Allah telah diberi hukuman yang adil olehnya, dan zaman pun terus berjalan. Semakin lama, keturunan Nuh, baik dari keturunan Sam, Ham, maupun Yafid, terus berkembang. Generasi pertama meninggalkan dunia ini dengan keimanan yang kokoh kepada tauhid. Generasi kedua, bahkan generasi seterusnya, mengikuti jejak mereka, mempertahankan tauhid dari segala godaan dan tantangan. Namun, seiring berjalannya waktu dan manusia mulai menyebar di muka bumi, kabilah-kabilah pertama yang bermula dari keturunan Nabi Nuh mulai menyimpang dari jalan Allah. Mereka mulai menyembah berhala, melupakan tauhid yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, dan menciptakan jalan-jalan yang sesat. Tentu di balik kisah-kisah tersebut, iblis dan setan selalu siap menunggu untuk menggoda keturunan Adam. Mereka memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Di antara kabilah-kabilah keturunan Nuh, ada satu kabilah yang pertama kali terjerumus dalam penyembahan berhala setelah peristiwa banjir yang dahsyat. Mereka adalah kaum yang diutus oleh Allah, seorang nabi bernama Hud alaihissalam. Hud dan kaumnya adalah contoh pertama dalam sejarah manusia yang melakukan kesyirikan setelah kejadian banjir yang menghancurkan kaum Nuh. Seperti para nabi sebelumnya, Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaumnya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana Hud alaihissalam memperjuangkan tauhid di tengah-tengah masyarakat yang terjerumus dalam penyembahan berhala. Fitrah seorang nabi adalah untuk diutus kepada kaumnya sendiri, dan Allah menyatakan bahwa Hud adalah saudara mereka, karena dia terlahir di antara mereka. Sejak kecil, masyarakatnya sudah mengenal Hud dan memahami statusnya sebagai nabi. Karena itu, Allah memastikan bahwa Hud alaihissalam memiliki akhlak yang baik dan lisan yang jernih tanpa celah, sebagai tanda bahwa dia adalah seorang nabi. Fitrah seorang nabi termasuk Hud tidak berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Mereka semua memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menyampaikan pesan tauhid dan kebenaran kepada umat manusia. Hud alaihissalam adalah salah satu dari banyak nabi yang diutus oleh Allah untuk membimbing manusia kembali kepada jalan yang benar. Setelahnya, banyak tangan yang terlibat dalam perjuangan dan berbagai rintangan menghadang di sepanjang jalan. Begitulah sifat dari tujuan setan ketika dakwah kebenaran mulai berkembang. Setan akan berusaha dengan segala cara untuk menghalangi penyebaran kebenaran tersebut, menggunakan tipu daya dan godaan yang beragam. Ketika pesan dakwah disampaikan kepada kaumnya, Hud alaihissalam
dan para nabi lainnya seringkali dihadapkan pada tuduhan yang tidak adil. Masyarakat yang masih terbelenggu dalam kesesatan akan mencoba menyerang mereka dengan tuduhan-tuduhan yang merendahkan. Mereka mungkin dituduh sebagai orang yang kurang akal, bahkan dianggap gila. Tuduhan lainnya adalah tuduhan sebagai pendusta. Ini adalah pola umum yang terjadi saat seseorang berdakwah untuk menyebarkan kebenaran. Rasulullah Muhammad SAW pun mengalami hal yang serupa. Dia dicap sebagai penyihir, dianggap gila, bahkan disebut sebagai pemecah belah dan dukun paranormal oleh orang-orang yang menolak kebenaran yang dia sampaikan. Lakap-lakap negatif seperti itu diseringkali dilekatkan pada para nabi dan rasul serta pendakwah kebenaran lainnya. Namun, Hud alaihissalam menunjukkan sikap yang luar biasa dalam menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Dia adalah sosok yang lemah lembut, tidak bersikap keras atau membalas dengan cacian. Hud memilih untuk tetap tenang dan sabar, menjelaskan dengan penuh hikmah kepada kaumnya. Sikapnya yang penuh kesabaran dan kesantunan adalah contoh bagi kita semua tentang bagaimana menghadapi tuduhan dan tantangan dalam menyebarkan kebenaran. Hud alaihissalam merespon tuduhan-tuduhan tersebut dengan bijaksana. Dia menegaskan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, aku sama sekali tidak kekurangan akal. Akalku sehat, aku bukanlah orang gila. Aku hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Aku berusaha memberikan kalian peringatan yang bermanfaat, tetapi kalian tidak menghiraukannya. Sebaliknya, kalian tetap teguh pada penyembahan berhala kalian." Namun kaum yang keras kepala itu menolak keras dakwah Hud. Mereka menuntut bukti nyata atas apa yang disampaikan oleh Hud. Mereka berkata, "Wahai Hud, engkau tidak membawa bukti yang nyata kepada kami. Kami tidak akan meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kami hanya karena perkataanmu. Kami tidak akan percaya padamu karena kami tidak melihat Tuhan-Tuhan kami menimpakan penyakit gila kepada kami. Ini hanyalah celaan dan ejekanmu terhadap peribadatan nenek moyang kami." Menghadapi sikap keras kepala dan penolakan kaumnya, Hud tetap sabar. Dia terus mengingatkan mereka tentang keutamaan bertakwa kepada Allah. Hud mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala dan mengikuti agama yang benar. Dia menjanjikan bahwa jika mereka mau bertakwa, Allah akan melimpahkan berkah dan rezeki yang melimpah kepada mereka. Meskipun ditolak dan dicemooh oleh kaumnya, Hud tetap berpegang teguh pada misinya untuk menyampaikan pesan kebenaran. Dia menghadapi tantangan dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau bertakwa dan meninggalkan kesesatan. Kaum tersebut meskipun diingatkan berulang kali tetap enggan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bahkan berusaha menghalangi dakwah yang disampaikan oleh Hud alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bahwa kaum Hud tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Mereka menganggap bahwa kematian hanyalah sebatas akhir hidup di dunia dan tidak memperhitungkan kekuasaan Allah yang akan menghidupkan kembali manusia di akhirat. Keyakinan mereka pada saat itu serta kebanyakan orang saat ini, bahkan lebih parah, adalah contoh dari ketidakpercayaan pada kebangkitan. Tidak hanya menolak dakwah Hud, mereka bahkan mengolok-oloknya dan meminta agar azab segera datang kepada mereka. Mereka berkata kepada Hud, "Jika benar-benar engkau seorang nabi, maka bawalah azab yang telah engkau ancamkan kepada kami." Mereka menunjukkan sikap sombong dan menantang azab Allah. Akibatnya, Allah mengirimkan kekeringan yang melanda ladang-ladang mereka, mengakibatkan kehidupan mereka terancam. Namun, mereka tetap bersikeras dalam kesombongan dan kemaksiatan. Mereka malah terus mabuk-mabukan, berbuat zina, dan melakukan dosa-dosa lainnya.
Barulah ketika keadaan semakin buruk dan mereka merasakan penderitaan yang mendalam, mereka mulai sadar dan berdoa di tempat yang dianggap suci. Mereka memohon kepada Allah agar mengirimkan hujan kembali sebagai jalan keluar dari musibah yang menimpa mereka. Dalam jawaban doa mereka, Allah mengirimkan awan-awan dari berbagai warna. Allah memberikan pilihan kepada mereka dan mereka memilih awan berwarna hitam pekat karena dianggap memberikan hujan yang melimpah. Akhirnya ketika mereka pulang, mereka menemukan bahwa permohonan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan pun turun sesuai dengan apa yang mereka pilih. Hal ini menjadi pelajaran bagi mereka bahwa hanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon dengan tulus, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Dalam mengembangkan kisah ini menjadi lebih panjang, kita dapat menyelami setiap langkah dengan lebih detail dan memberikan penjelasan yang komprehensif tentang kejadian-kejadian yang terjadi. Mari kita mulai dengan gambaran awal tentang kondisi masyarakat kaum Ad sebelum turunnya azab dari Allah. Pada awalnya, masyarakat kaum Ad telah lama mengalami paceklik panas yang tidak biasa. Setiap hari, mereka merasakan kepanasan yang luar biasa, berkeringat tanpa henti, dan terus-menerus mencari dingin untuk mengurangi penderitaan mereka. Ladang-ladang mereka gersang dan membutuhkan hujan yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman mereka. Kemudian, awan hitam pekat mulai mendekati lembah-lembah mereka. Gambaran ini digambarkan dengan indah dalam Al-Quran, memberikan nuansa misteri dan ketakutan karena datangnya azab yang telah dijanjikan. Saat awan itu semakin dekat, rasa takut dan kecemasan mulai memenuhi hati masyarakat kaum Ad. Ketika awan tersebut menutupi langit, mereka menyadari bahwa inilah awan yang akan membawa azab yang ditakuti. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dengan kata-kata yang memunculkan rasa ngeri dan kepedihan yang amat sangat. Angin kencang yang tak terduga muncul menghantam tanah kaum Ad dengan kekuatan dahsyat. Angin tersebut begitu kuat sehingga menerbangkan segala yang ada di bawahnya. Manusia, anak-anak, orang dewasa, bahkan binatang-binatang mereka, semuanya terangkat oleh angin yang mengamuk tersebut. Masyarakat kaum Ad digambarkan seperti terhempas dan terangkat ke udara, melayang-layang tanpa kendali, menunjukkan betapa dahsyatnya azab yang mereka terima. Ketika mereka terangkat oleh angin, Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menghancurkan mereka dengan cara yang tidak terbayangkan. Mereka berputar-putar di langit tanpa arah dan tujuan sebelum akhirnya mereka jatuh ke bumi. Allah menggambarkan nasib mereka seperti tunggul kurma yang dilemparkan ke tanah, mengilustrasikan betapa tiba-tiba dan mematikan azab yang mereka terima. Akhirnya, hanya sedikit peninggalan yang tersisa dari masyarakat kaum Ad yang kuat dan sombong itu. Mereka yang bertahan hanya menjadi sejarah, sisa-sisa dari zaman yang telah berlalu. Kisah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, mengingatkan akan kekuasaan Allah yang tak terkalahkan dan azab yang menimpa kaum yang sombong dan kufur kepadanya. Wallahu alam bishawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.